Alhamdulillah kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Ustadz. Selamat datang di Taipei, selamat datang di FDSC. Baiklah, langsung kita masuk acara inti. Materi yang akan dibawakan oleh pertama-tama saya perkenalan dulu. Beliau adalah Bapak Ustadz Mustafa Ahmad Rohim. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan di sini Imam Muhammad bin Saud. Ya. Madinah. Bukan. Jakarta. Dan beliau di sini itu atas undangan dari PKPU, program Safari PKPU. Insya Allah materi yang akan dibawakan adalah materi tentang tawazun dalam memenuhi hak diri dan hak robi. Insya Allah seperti itu nih Pak Ustadz. Baiklah, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Ustadz untuk menyampaikan kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin hadirat yang Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini saya bisa silaturahim ke tempat ini. Semoga silaturahim ini membawa berkah dan manfaat bidina wa ukhrana, amin. Nah, dalam acara jalan-jalan saya ya, ini adalah malam terakhir, insyaallah. Dan besok pagi jam 6 sudah harus terbang kembali ke tanah air. Tapi tidak perlu nyanyi malam terakhir, malam ini malam terakhir bagi kita, tidak perlu. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Hadirin Allah SWT, ada beberapa hal prinsip yang harus kita pahami dan juga yang harus kita yakini. Dari sekian banyak prinsip itu, yang terpenting adalah bahwa kita muncul di dunia ini bukan atas kehendak kita. Betul nggak? Ada yang nawa itu lahir di dunia ini, ada nggak? Niat muncul di dunia ini, ada nggak? Nggak ada kan ya? Terus muncul di sini siapa yang memunculkan? Ini hal prinsip ya, bahwa kedatangan atau kemunculan kita di dunia ini sebenarnya bukan atas kehendak kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memunculkan kita di dunia ini. Dan kita dimunculkan di dunia ini ada tugas. Apa tugasnya? Allah SWT yang berkehendak itulah yang memberi tugas pada kita.
Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni." Kalau diwakafkan ya illa liya'budun, ya. Dan aku tidak ciptakan jin dan juga tidak ciptakan manusia kecuali supaya mereka menghambakan diri mereka kepadaku, kepada Allah SWT. Namun demikian, saat Allah SWT memunculkan kita di dunia ini, dan ada tugasnya tadi, ada peranannya tadi, ada juga hak-hak yang menjadi milik kita. Hak yang menjadi milik kita. Patokannya adalah, kaidahnya adalah surat Al-Qasas ayat 77. Surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Wa bataghi, dan carilah, fima ataqallahu daral akhirah, apa saja yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan akhirat. Berarti apa yang harus kita cari adalah apa yang akan membawa urusan akhirat kita. Maksudnya adalah apa yang membawa kebaikan bagi kita di akhirat kita nanti. Itu harus kita cari. Dan selama kita mencari itu, Allah SWT menjelaskan kaidahnya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupa jatahmu, hak kamu, bagianmu dari dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin, dan berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasad, dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah SWT tidak mencintai mereka yang berbuat kerusakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, kalau orang berbicara tentang keseimbangan itu sering merujuk ke ayat ini. Dan ada yang kurang pas menurut saya, yang disebut seimbang itu adalah 50-50, 50-50, 50-50. Sebenarnya untuk seimbang itu tidak harus 50-50, tergantung situasi dan kondisi. Itu kapal terbang itu supaya seimbang, apakah harus 50-50? Pada saat belok ya tidak 50-50, ya kan? Pada saat lurus mungkin lain. Tapi lurusnya lurus meluncur ke bawah, beda lagi. Cara membangun apa? Keseimbangannya. Kalau bukan kapal terbang yang inilah, burung elang. Saat dia sedang mencari mangsa, membaca situasi, ya kan? Apakah itu terbang dengan 50-50? Tidak harus, namanya seimbang itu tidak harus 50-50. Tetapi tuntutan situasi dan kondisi itulah yang menuntut berapa harus di sebelah kanan dan berapa harus di sebelah kiri. Nah, begitu dia sudah menemukan mangsa dan dia sudah mengkalkulasi dengan kecepatan seperti apa dia akan menangkap mangsanya itu, dia akan meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu lain lagi cara dia membuat keseimbangannya. Sayapnya relatif dia bahkan disempitkan dan ditekuk ke belakang, ya kan? Supaya dia apa? Meluncur ke bawah. Begitu. Nah, semakin ke bawah semakin cepat, ya. Dan begitu sudah berhasil menangkap mangsanya atau sasarannya, dia akan terbang lagi ke atas. Dan ternyata cara dia terbang berbeda dengan cara dia meluncur. Itu namanya keseimbangan. Jadi yang namanya keseimbangan tidak harus 50-50, tetapi tergantung tuntutan situasi dan kondisi. Oleh karena itu sebelum saya jelaskan lebih lanjut, yang kita pahami adalah bahwa untuk mencari keseimbangan antara urusan kita atau hak kita dengan kewajiban kita kepada Allah SWT, prinsip yang sebelum kita bahas adalah kita jangan berpikir 50-50, tetapi sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Hadirin hadirat yang Allah SWT, pada hakikatnya berdasarkan ayat 77 surat Al-Qasas tadi, seluruh kehidupan kita haruslah diorientasikan kepada Allah SWT. Seluruhnya, seluruh
urusan kehidupan kita harusnya diorientasikan pada akhirat. Seluruhnya. Waduh, kalau gitu bagian kita berapa? Allah sudah berfirman, dalam memenuhi itu jangan lupa hak-hak dirimu. Gitu. Wala tansaba nasibaka minat dunya. Nah, yang dimaksud melihat dunia itu apa? Ya kalau lapar kita makan, kalau haus minum, gitu. Kalau sudah cukup umur apa? Menikah, ya begitu, ya kan? Ada hak di situ. Nah, berapa belum nikah coba? Waduh, gimana nih Pak? Ini tanggung jawab para pendahulu nih. Oh gitu ya, mereka yang telah mendahului kita. Wah, ini bagus. Boleh kan bahasa Indonesia gitu kan? Kadang-kadang tuh bahasa Indonesia tuh dikonotasikan makna tertentu, padahal maknanya kan umum saja kan. Mereka yang telah mendahului kita kan boleh saja. Hah? Boleh ya? Boleh. Boleh ya Pak ya? Ah, boleh. Sama dengan ini ya. Apa namanya? Kalau udah mati disebutnya almarhum gitu kan? Emang kalau hidup nggak almarhum? Boleh juga kan almarhum itu artinya yang dirahmati. Sebenarnya maknanya nggak salah kan? Tapi ini masalah konotasi saja ya kan? Maknanya benar ya kan? Nah, itu hak. Hak pada saat sudah cukup umur, sudah memenuhi persyaratannya, hak juga. Tetapi, ya gitu. Saat kita makan dalam rangka memenuhi hak perut kita atau hak fisik kita, orientasikan itu juga untuk Allah dan untuk akhirat. Gitu. Itu yang saya maksud dengan pada hakikatnya seluruh yang kita lakukan haruslah apa? Diorientasikan untuk Allah sementara dan untuk akhirat. Jangan lupa hak. Nah, hak itu pun bisa kita setel, bisa kita atur, bisa kita desain, bisa kita arahkan untuk memenuhi hak Allah dan juga untuk urusan akhirat. Makan, begitu. Termasuk minum, termasuk tidur bahkan istirahat, begitu. Jadi kata sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ya. Jadi saya itu semua urusan itu saya kalkulasi semuanya karena Allah SWT. Baik saya berdiri, berjaga dalam arti tidak tidur ataupun saya tidur, semuanya saya orientasikan pada Allah. Nah itu maksud ayatnya begitu. Makanya kalimatnya mengatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Terkait dengan urusan akhirat, carilah. Urusan dunia bagaimana? Jangan lupa. Sama atau berbeda? Yang satu suruh mencari, artinya proaktif. Yang satu apa? Kreatif. Yang satu apa? Kreatif. Sambil lalu. Wala tansa dan jangan lupa. Ya. Segera nak. Nah, kalau orang tua berani, segera nak kamu berangkat sekolah. Jangan lupa bawa payung. Mana yang substansif? Sekolahnya, ya kan? Bawa payung sibanya apa? Jangan lupa. Begitu. Udah payungnya kita ganti. Segera berangkat. Jangan lupa bawa makanan. Yang substansi yang mana? Berangkat sekolahnya, ya kan? Begitu. Nah ini bahasa Qurannya begitu, sehingga lagi-lagi saya menegaskan bahwa yang dimaksud seimbang di sini bukanlah ya 50% waktu saya untuk Allah, 50% waktu saya untuk diri saya, bukan begitu. Orientasikan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Belajar karena Allah. Makan diorientasikan untuk Allah, ya kan? Tidur juga diorientasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diarahkan ke sana. Dan itu juga makna dari yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah atau ladang untuk kita tanami, untuk kita garap, untuk kita olah. Tapi ingat, manennya, metiknya, hasilnya akan kita dapat di mana? Berarti ladang untuk mana? Untuk akhirat. Begitu. Nah itu seimbangnya itu justru begitu, seimbangnya gitu. Karena tadi prinsip pertamanya adalah bahwa kita muncul di dunia ini tuh
bukan atas kehendak kita Allah. Dan saat dimunculkan ada tugas. Apa tugasnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma yang sering lupa orang adalah seakan-akan hidup itu terbagi dua. Saatnya sekarang kita ingat pada Allah, saatnya sekarang kita urusan selain Allah. Harusnya seluruhnya urusan Allah SWT. Harusnya begitu. Jadi tidak ada istilah jam 7 di sini kuliah dari jam berapa sampai jam berapa? Umumnya. Wah, enak sekali. Itu sangat cocok dengan saya itu. Di sini pagi. Hah? Pagi di sini paginya. Iya, maksud saya itu sangat cocok dengan gaya hidup saya. Kenapa? Saya biasanya tidur lebih subuh. Cocok kan? Ada cocok itu. Ya. Sampai jam berapa? Sampai setengah 1. Sampai setengah. Sebentar. Oh, itu satu ini. Satu sesi. Sesi keduanya? Setengah 2. Sampai? Setengah 5. Ya, jadi bukan wah ini jam belajar. Nah, saat kita belajar ya nggak apa-apa lah, kita lupa Allah gitu. Kita lupa akhir, nggak begitu. Nggak begitu. Jadi saat keluar dari rumah mau belajar itu adalah saya belajar ini karena memenuhi tugas, amanah, tanggung jawab yang diberikan Allah kepada saya. Apa hubungannya? Jurusan apa, Mas? Mesin. 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 Apa hubungan mesin dengan akhirat? Nggak dipakai di akhirat, nggak perlu mesin. Betul nggak? Di surga nggak ada mesin nanti. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Lah yang kita angan-angan datang ngapain pakai mesin kan? Jadi pengen apa sekarang pengennya? Yang muda saja pengen minumnya langsung datang. Nggak perlu mesin. Jadi sensornya tuh pengen saja sensornya. Sudah ada belum alat begitu? Sensornya pingin gitu. Saya kira belum ada ya. Ada. Pengen langsung ada gitu. Nah itu belum ada. Pasti harus pakai sensor lah ya. Pakai sensor apalah begitu. Kalau pengen saja tuh nggak bisa ya. Nah, tapi apa hubungannya? Jadi begini ya. Imam Ghazali rahimahullah, kenal Imam Ghazali ya? Enggak, kalau saya pernah dengar nama itu sosok itu siapa begitu aja begitu. Kalau kenalan jelas dulu kan. Ya, Imam Ghazali itu yang punya kitab apa di antaranya? Iya, Ulumuddin. Ya, Ulumuddin lah, tahu lah, ya kan? Imam Ghazali. Ini belok dikit ya, selingan. Kalau di pesantren-pesantren itu berkembang cerita tentang Imam Ghazali itu luar biasa. Banyak cerita tentang beliau. Di antaranya katanya suatu kali Imam Ghazali itu bermimpi. Dalam mimpinya itu bertemu Nabi Musa alaihissalam. Maka ditanya Nabi Musa, kamu siapa? Gitu. Imam Ghazali tahu kalau itu Nabi Musa. Ya, pokoknya cerita mimpinya begitu. Bagaimana tahu? Tahu saya ya. Ya, Nabi Musa nanya, kamu siapa? Kata Imam Ghazali, nama saya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nah, kalau dia punya anak namanya Hamid. Jadi saya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, itu nama Ghazali gitu kalau mau kenalan ya. Dia namanya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad, anak dia namanya Hamid. Mau dipanggil orang Arab kalau ngasih nama begitu ya. Jadi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lalu katanya dalam cerita itu Nabi Musa berkata, saya kan cuma nanya nama kamu, kenapa kamu sebut bin segala? Katanya dalam cerita itu Imam Ghazali menjawab, lah kan saya niru kamu Nabi Musa. Niru yang mana? Kamu kan pernah ditanya oleh Allah SWT. Allah pernah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Musa, yang di tangan kananmu itu apa? Waktu itu dia bawa tongkat, kan cukup jawabannya Pak? Tongkat gitu kan. Tapi Nabi Musa nggak jawab gitu. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha. Di Quran ceritanya, wa husyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ini yang di tangan kananku namanya ini tongkatku. Dengan tongkat itu kalau saya berjalan saya bisa
bersandar padanya kalau lagi perlu pegangan gitu kan. Nah, tongkat ini juga bisa saya pakai juga untuk menggembala kambing, mengarahkan belok kanan, belok kiri, lurus dan sebagainya. Dan ada keperluan-keperluan lain juga untuk tongkat ini. Kan cuma ditanya, dan tangan kamu apa? Tapi kok jawabannya? Nah, kata Imam Ghazali, nah, aku niru kamu begitu, ya kan? Sebab diajak bicara oleh Allah itu kan kehormatan, gitu ya? Kehormatan. Kalau kita dalam posisi dihormati, ngomongnya panjang atau pendek? Ini dua orang manusia, gadis sama ini suami istri pengantin baru. Maunya ngomongnya panjang atau pendek? Kayak udah tahu aja. Lalu tanya, pasti sesuatunya akan dibuat menjadi apa? Panjang gitu, ya kan? Lah, Imam Ghazali kan pengen ngomong ketemu Nabi Musa walaupun dalam mimpi dipanjang-panjangin ngomongnya gitu. Sebagai Nabi Musa diajak bicara Allah dipanjang-panjangin. Kembali ke sini, jadi Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dia membahas begini. Nanti kalau yang berkesempatan baca silakan baca. Dia membahas begini. Segala bentuk ilmu yang dengan ilmu itu urusan kehidupan menjadi tegak. Urusan kehidupan menjadi apa? Tegak itu maksudnya normal, gitu ya, lurus. Yang segala urusan menjadi tegak dengan ilmu itu, maka menguasai ilmu tersebut bagi seorang muslim hukumnya fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Nah sekarang begini, kalau tadi Mas Cahyo ya, tadi udah kenalan tadi di sana di bawah tadi, ya. Dari Bogor, ya. Ya. Kalau urusan mesin ini membuat hidupnya menjadi lebih enak, lebih nyaman, lebih mudah, lebih teratur atau tidak? Dengan mesin itu, diantaranya. Ya kan membuat begitu kan? Salah satu manfaat dari peradaban itu, kata Dr. Yusuf Qaradawi Habibullah, manfaat dari peradaban itu adalah mendekatkan yang jauh, ya kan? Memperpendek jarak, ya kan? Mempermudah kesulitan. Tapi sekarang juga menjauhkan yang dekat juga sekarang. Saya satu keluarga naik mobil keluar kota mudik, gitu kan? Masing-masing megang device sendiri-sendiri, nggak ada ngajak bicara. Padahal satu mobil itu namanya kan menjauhkan yang dekat. Ya kan? Nah, sekarang saya sedang di sini, keluarga ada di Indonesia, bisa telepon-teleponan, bisa ngobrol, bisa ini. Namanya apa? Mendekatkan yang jauh atau menjauhkan yang dekat? Yang jauh, ya kan? Ya. Nah, maksudnya adalah bahwa itu mesin itu bisa menambah urusan hidup kita itu menjadi lebih mudah dan menjadi lebih gampang, tertib, lebih rapi dan sebagainya. Nah, berdasarkan pendapat Imam Ghazali menuntut dan menguasai ilmu itu bagi seorang muslim hukumnya fardu kifayah. Fardu itu artinya apa? Kalau kita melakukan mendapatkan pahala, kalau kita meninggalkan kita kena dosa. Itu fardu maknanya. Meskipun itu fardu kifayah. Nah, kenapa saat belajar itu kita tidak orientasikan hal ini dalam urusan ini dalam rangka menjalankan ajaran Allah? Kan bisa dijalankan begitu, ya kan? Sehingga saat kita mempelajari ilmu itu, menjalankan ilmu itu, kita lakukan seakan-akan kita sedang sholat. Kan fardu. Sholat hukumnya apa? Fardu. Yang ini juga fardu, sama-sama fardu. Kalau sholat dituntut khusyuk, berarti ini dituntut apa? Khusyuk juga sama tuntutannya gitu. Kalau sholat ada syarat rukunnya, berarti ini juga harus ada syarat rukunnya terpenuhi. Jangan sampai pelaksanaan kita menuntut ilmu itu batal karena kita tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kan bisa begitu. Diorientasikan untuk Allah SWT, diorientasikan untuk akhirat. Bahkan di kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan, ya, termasuk mencari ikan itu hukumnya fardu kifayah. Mencari ikan, apa istilahnya mencari ikan itu? Nelayan.
profesi nelayan itu profesi fardu kifayah. Begitu. Profesi apa? Fardu kifayah. Sebab ya apalagi sekarang kita tahu ya kan. Ya. Manusia perlu gizi. Dan di antara gizi yang baik itu apa sumbernya? Ikan. Ya kan? Walaupun kadang-kadang kalau di pesantren dulu ada sedikit salah asuh juga tuh di pesantren tuh. Kamu jangan banyak makan ikan, nanti cacingan. itu salah asuh lah ya. Salah asuh itu ya. Gitu. Nah. Apalagi ya kira-kira salah asuh. Banyak tuh yang salah asuh itu banyak tuh. Itu yang salah bukan Islam itu, yang salah asuhnya aja. Ya. Kalau Quran sendiri mengatakan tentang ikan ini, wa tastakhrijuna minhu lahman toriyan, dari lautan itu, baik laut dalam arti air tawar, air asin, ataupun laut dalam arti air tawar, dan situ bisa mendapatkan daging yang segar. Maksud daging segar itu apa? Ikan. Itu kalau jadi tebakan anak-anak itu kan, ayo binatang apa yang hanya satu huruf gitu kan? Jawabannya ikan, nah gitu kan? Ikan. Itu tebakannya anak-anak. Sama apa lagi? Gitu ya? Sama G aja. G aja. Nah kalau dua huruf, U dan G, ya gitu katanya gitu. Itu tebakan anak-anaknya kan? Ya, jadi kata Imam Ghazali itu profesi nelayan untuk menangkap ikan itu profesi fardu kifayah. Jadi pekerjaan itu bisa diorientasikan untuk Allah dan juga untuk akhirat gitu. Jadi jangan dipahami, sekarang dari jam 7 kalau orang Indonesia, dari jam 7 sampai jam 12 saatnya saya mengurus diri saya sendiri. Nanti begitu ada azan, saatnya memenuhi hak Allah. Dikit aman, ya kan? Allah yang menciptakan kita, masa dapatnya cuma berapa? 5 menit, paling aman gitu yang menciptakan kita. Padahal kita dikasih hidup, ya kan? Nah gitu, kasih nikmat yang luar biasa, dan semakin perlu kita kepada nikmat itu, Allah jadikan kenikmatan itu paling murah. Itu Allah. Nah, kita perlu makanan, Allah jadikan murah. Ada yang lebih perlu dari makanan, yaitu minuman. Kita perlu air, Allah jadikan air itu murah. Kita saja yang merusak air jadinya mahal. Dan ada yang lebih kita perlukan lagi, dan Allah jadikan paling murah, yaitu udara. Yaitu apa? Coba beli udara, ya. Coba udara apa? Beli, kita nggak ada yang sanggup membeli udara itu. Nah, masa yang sudah berikan fasilitas hidup seperti itu, lalu jatahnya Allah kita kasih, nantilah. Begitu ada azan Allahu Akbar, atau kalau di sini mungkin bukan azan tapi sudah masuk waktu, paling-paling belum qomat. Ya gitu. Jadi paling amat gitu. Paling-paling belum. Begitu qomat, belum Allahu Akbar terakhir. Baru Allahu Akbar yang pertama. Qomat sudah selesai, imamnya baru jalan, itu belum takbir. Ya kan? Begitu imam takbir, masih Fatihah, belum baca surat. Baca surat selesai, kan ketinggalan kalau masih ketemu rukuk, masih terhitung 1 rakaat. Ya Allah, ya kan? Itu teman saya waktu kecil dulu nakal, sekarang jadi imam masjid. Tapi waktu kecil dia nakal, jadi tahu jurus orang anak-anak nakal tahu. Nah itu kalau udah ngimami anak-anak yang masih kecil itu, yang remaja ke bawah itu ya, kan pada sholat juga jamaah pada dia. Mereka kan hafal. Teman saya baca surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, rakaat pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu anak-anak masih pada ngobrol di belakangnya. Teman saya dulu pernah nakal kan, jadi kerjain ini anak-anak itu ya. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahdhu ala ta'amil miskin. Allahu Akbar, langsung rukuk. Katanya, lah kita mantan orang nakal, masih mau dinakalin sama anak, ya kan? Rukuk, baru
Ternyata nggak sampai akhir rukuknya, baru setengah sudah apa? Sudah rukuk. Ya kan paling amat itu dengan Allah SWT gitu. Itu ya. Nah, memang kalau mau kalau mau dibagi-bagi ya kita bagi-bagilah. Di hadapan kita itu banyak tugas, banyak kewajiban, ya kan? Nah, tadi kan disebut kata Imam Ghazali itu segala ilmu yang dengan ilmu itu kehidupan menjadi lurus atau menjadi tegak, menuntutnya atau mempelajarinya atau menguasainya, hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu kifayah? Nah, sebenarnya mungkin yang dimaksud dengan tawazun di sini adalah bagaimana kita membagi-bagi kifayah itu. Bagi-bagi apa? Kifayah itu sama-sama fardu tetapi berbeda-beda. Apa maksud kifayah itu? Yang dimaksud fardu kifayah itu begini. Kewajiban itu tidak diturunkan kepada satu persatu orang Islam, tetapi kewajiban itu dibebankan kepada umat Islam secara kolektif. Secara apa? Secara kolektif. Nah, kemudian umat Islam dituntut sejumlah orang yang mencukupi atau memadai untuk mengisi pos fardu kifayah itu. Untuk mengisi pos fardu kifayah itu. Apa maksud kifayah itu artinya cukup. Makanya menuntut sejumlah orang yang mencukupi atau memadai untuk mengisi pos fardu kifayah itu. Sayangnya dulu waktu saya belajar masih kecil dulu, fardu kifayah itu contohnya ngurus mayit mulu dulu. Oh ya, apa contoh fardu kifayah? Ya ngurus mayit gitu. Sehingga karena urusannya ngurus mayit, kalau ada satu orang yang memandikan sudah gugur kewajiban dari yang lainnya. Kalau mayit iya, apalagi mayitnya mayit kecil kan, bayi gitu ya tinggal guyurin sendiri begitu cukup ya kan. Tapi sebenarnya di fardu kifayah itu bukan hanya urusan mayit, bukan hanya apa? Itu semua ilmu yang tadi itu kaidahnya itu fardu kifayah. Nah disinilah menuntut sejumlah yang memadai itu bagaimana? Gambarnya begini, kata Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin itu, ya. Nah, dia menyebut ilmu kedokteran misalnya. Sebenarnya yang disebut dokter itu jumlahnya mencukupi atau memadai itu gimana? Berapa banding berapa? Tergantung pasien. Lah ya, maksudnya satu berbanding berapa begitu? Secara kuantitatif dan juga secara geografis itu bagaimana? Yang disebut cukup itu, gitu. Nah, gitu kan? Nah, itu berarti begini kan? Selama misalnya 1/10 secara kuantitatif, atau kalau di sebuah desa itu ada, kalau 10 kebanyakan kali ya. Ya 1/20 cukup mungkin ya. Nah, di desa itu ada 2000 warganya, berarti harus ada berapa dokter? 100. Nah, begitu ya. Nah, ini itu baru mencukupi. Kalau angkanya adalah 20 atau 10 itu ya. Tapi kalau angkanya lebih dari itu, manakala umat Islam secara keseluruhan belum memenuhi angka minimal tadi, itu masih ada yang terkena beban dosa. Masih ada yang terkena beban dosa sebagai umat. Sebagai apa? Sampai itu tercukupi. Nah, tapi kan urusan bukan urusan orang sakit dengan dokter, ada urusan lain lagi. Sekarang Indonesia ini semuanya makan nasi. Saya sering bercanda dengan orang-orang Arab. Saya bilang ke orang-orang Arab, kalau ketemu orang Indonesia pelupa, tolong dimaklumi, jangan dipersalahkan. Memang kenapa kata dia? Maklum, orang Indonesia itu pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi. Nasi itu bahasa Arab artinya orang itu lupa. Jadi pagi lupa, siang ya, tolong dimaklumi kalau lupa. Ya. Itu repotnya. Ya. Saya juga suka bercanda yang kedua lagi begini. Ya. Seluruh ulama fikih itu mengatakan kalau siang hari bulan Ramadan seseorang yang berpuasa, ya, makan nasi. Makan tapi nasian tuh. Ulama mengatakan puasanya nggak batal kecuali di Indonesia, saya bilang
Siapa yang di siang hari man akala nasian, nah, dia batal. Gitu kan. Ya. Ya. Begitu juga dengan yang lain selain kedokteran ya. Urusan makanan tadi. Kalau seluruh orang Indonesia ini misalnya semuanya pengennya jadi PNS, ya kan? Tidak mau menjadi petani, tidak mau menanam padi, nggak mau memproduk nasi, sehingga kekurangan nasi. Itu seluruh umat Islam itu berdosa. Sampai kapan tidak berdosa? Sampai mampu menyediakan jumlah petani sampai ke tingkat mencukupi. Sampai ke tingkat apa? Mencukupi. Begitu. Tapi sayangnya terus terang saja ya, orang-orang tua kita di kampung itu kalau memprovokasi kita supaya rajin belajar tuh, kamu belajar yang baik supaya nasibmu nggak seperti bapakmu tuh, ya. Setiap hari kerjanya ke sawah nanam, ini supaya nggak begitu, kan keliru. Ini salah asuh juga, ya kan? Belajar yang benar, ya kan? Supaya nasibmu tidak seperti bapakmu itu. Padahal harusnya kan nggak begitu. Nah, termasuk juga diperlukan orang yang ahli memikirkan tingkat kebutuhan itu seperti apa. Kebutuhan sampai ketika mencukupi itu lalu membagi-bagi orang. Kamu belajar ini, kamu spesialisasi ini, kamu menekuni ini. Itu semuanya dalam pandangan Islam hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, mungkin muncul pertanyaan keseimbangan itu bagaimana? Nah, di sini perlu diseimbangkan. Tapi menyeimbangkan itu perlu pemikir, pengambil polisi, kebijakan sampai ke tingkat lebih tinggi gitu ya. Kalau zaman dulu tuh imam masjid tuh yang mengatur begitu. Zaman dulu ya. Sekarang imam masjidnya sendiri itu kesian. Dulu imam masjid itu benar-benar imam, dia panutan dalam segala hal. Sehingga saya mengatur kamu, kamu belajar agama, kamu belajar ini. Dulu begitu. Sekarang kesian juga dia. Ya. Masih mau jadi imam, alhamdulillah gitu ya. Ya. Nah, itu mungkin yang perlu dicari seimbangannya, ya. Nah, tentang nanti ilmu-ilmu yang lain. Ini ilmu apa saja di universitas ini? Teknik. Teknik. Rata-rata teknik ya, sesuai dengan namanya ya. Nggak ada ilmu lain ya, selain teknik. Sebenarnya juga ya. Ini yang hadir ada berapa orang nih semuanya nih kira-kira? 60-70 ya. Yang bisa dijadikan ustadz berapa orang nih kira-kira? Ya itu mengadakan ustadz itu juga apa namanya? Fardu kifayah itu. Ya, kalau enggak nanti siapa yang ngajarin itu? Mengingatkan ada firman Allah, ada hadis Nabi, ada hukumnya halal, hukumnya haram, itu kan harus ada juga ustadznya itu. Nah, kalau tidak ada mikirin begitu, mohon maaf ya. Saya melihat ini kaum muslimin Thailand ini kesian. Gimana Taiwan ini kesian. Kalau tanya berapa jumlah orang Islam Taiwan itu, ya antara 50.000 dengan antara 50.000 sampai 60.000. Tapi mana wujudnya itu nggak ada. Wujudnya nggak ada. Saya Jumat kemarin Jumatan di Kasium, ya. Kausung Kasium. Kausium. Wow, di sana tuh masjidnya tuh nggak sampai separuh tuh Jumatan. Barisannya tuh nggak sampai separuh. Dan dari yang tidak sampai separuh itu mungkin ada kalau 2 baris itu yang bukan orang Taiwan. 1 baris itu orang Indonesia, ya kan? 1 baris lagi itu orang Arab, Pakistan, ya kan? Nah itu, dan kayaknya mungkin cuma 5 baris yang Jumatan. Sekitar 5 baris. Tapi katanya antara 50.000 sampai 60.000. Padahal masjid di sini kan hanya 6. Sekarang 6. Hanya 7. Kalau 60 dibagi 7 mestinya kan ini kan Jumatan, bukan apa? Bukan sholat 5 waktu gitu. Ya, apalagi subuh bukan. Ini Jumatan. Ya, apalagi subuh kan. Kok ketawa? Maknanya dalam ya tertawa. Hah?
lagi antara pekerjaan orang di sini dengan yang seharusnya memberi bimbingan agama kepada mereka itu, mengingatkan ayat, mengingatkan hadis, mengingatkan hukum Islam, nggak berimbang, gitu. Nah, saya khawatir juga mbak mas-mas yang ada di sini nanti kalau nggak ada ustadznya itu nggak berimbang juga. Nah, terus gimana cara menseimbangkan itu kalau nggak ada orangnya? Ya, masa nunggu orang yang lewat kayak saya begitu ya? Kita lewat saja, lewat ketangkep orang bawa sini gitu kan. Untung aja nggak dikawal kanan kiri kan, sebagai tangkapan gitu kan. Nah, ya alhamdulillah gitu ya. Nah, ini mungkin yang dimaksud cari keseimbangan itu di situ. Bagaimana agar seluruh pos-pos yang menjadi fardu kifayah itu ada yang menekuni, ada yang menggeluti, ada yang menguasai, sehingga kekuatan umat Islam tidak ada celah untuk dimasuki unsur-unsur kelemahan. Bab manakala ada satu pos fardu kifayah yang umat Islam tidak menekuninya, dari titik itu akan terjadi kelemahan. Dari titik itu akan terjadi kelemahan. Ya misalnya saja, kan kalau guyonannya orang Jawa itu, kenapa Jawa itu lama dijajah oleh Belanda? Kan Indonesia dijajah Belanda 350 tahun tuh, yang dimaksud 350 tahun tuh Belanda, Jawa. Menjadi titik kelemahan umat. Itu kan bahaya kalau seperti itu. Belum lagi nanti titik-titik lain semakin banyak yang bolong, kesempatan untuk diperlemah itu semakin besar. Nah, itu mungkin yang bisa saya ceritakan malam hari ini ya. Semoga ada manfaatnya. Aku nuqul ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.